Assalamualaikum sahabat gaspol semuanya. Alhamdulillah kita akan update bagaimana perkembangan proses pengawalan terhadap seleksi calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat yang tergabung dalam koalisi Safe BPK. Alhamdulillah tadi siang tanggal 5 Agustus 2021 kami telah mengirimkan perwakilan untuk mengirimkan surat, yaitu surat pelaporan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Komisi 11 DPR yang ditujukan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI. Kami berharap MKD DPR dapat memproses laporan dari masyarakat. Kami berharap MKD DPR dapat memanggil dan memeriksa Komisi 11 DPR dalam kapasitasnya sesuai dengan undang-undang. Sebab kami telah melampirkan bukti-bukti yang menguatkan dugaan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap undang-undang yang dilakukan oleh Komisi 11 dalam proses seleksi calon anggota BPK RI. Beberapa bukti yang kami lampirkan di dalam laporan itu adalah bahwa Komisi 11 telah berkirim surat kepada pimpinan DPR RI yang berisi tentang lolosnya 16 calon karena telah dilakukan uji persyaratan katanya. Dan kemudian pimpinan DPR RI memberikan surat kepada pimpinan DPD agar 16 orang calon yang telah diuji persyaratan itu untuk dilakukan fit and proper test di Komite 4 DPD RI. Padahal dari ke-16 calon itu yang kemudian memantik polemik, terdapat 2 orang calon yang tidak memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang Badan Pemeriksa Keuangan. Apabila kita baca kembali di dalam Undang-Undang BPK pasal 13, terdapat 11 syarat yang harus dipenuhi ketika kita ingin melamar sebagai calon anggota BPK. Apabila seseorang tidak bisa memenuhi syarat atau salah satu syarat tidak bisa dipenuhi dari 11 syarat itu, maka secara logika, secara hukum, seorang calon itu tidak bisa menjadi calon anggota BPK RI. Nah, kedua orang calon itu yang namanya adalah Pak Hari Z. Suratin dan Pak Nyoman Adi Suryatnyana tidak bisa menjadi calon anggota BPK karena belum 2 tahun meninggalkan jabatan sebagai pengelola keuangan negara. Belum 2 tahun meninggalkan jabatan sebagai kuasa pengguna anggaran di masing-masing instansinya. Nah, pertanyaannya apakah Komisi 11 telah melihat dokumen dari kedua orang calon ini? Apakah saat kedua orang calon ini melamar kepada Komisi 11 telah dilakukan uji, telah diteliti secara mendalam sehingga Komisi 11 bisa merekomendasikan atau meloloskan 2 orang ini? Tentu saja ini menjadi pertanyaan publik karena syarat itu syarat mutlak yang tertuang di dalam pasal 13 huruf C Undang-Undang nomor 15 tahun 2006 tentang BPK. Nah, kemudian dalam prosesnya Komisi 11 selama bulan Juli sampai Juni sangat diam 1000 bahasa, sakit gigi, tidak memberikan statement apapun terkait dengan polemik ini. Kami dari masyarakat melalui koalisi Safe BPK terus memberikan edukasi, terus menginformasikan kepada wartawan, kepada masyarakat bahwa apabila Komisi 11 masih melanjutkan atau meloloskan kedua orang calon ini
dalam proses seleksi anggota BPK, maka patut diduga Komisi 11 tanda kutip telah melakukan pelanggaran terhadap undang-undang. Nah, pertanyaannya, apakah ada korelasi sehingga Komisi 11 seolah-olah mati-matian memberikan karpet merah kepada dua orang calon ini yang sudah terbukti tidak bisa menjadi calon anggota BPK? Apakah ada korelasinya dengan laporan majalah Forum Keadilan? Baru-baru ini, wow, ada laporan dari majalah Forum Keadilan, mungkin sahabat-sahabat semua yang nanti baca, terdapat dugaan suap 75 miliar rupiah. Luar biasa, di saat masyarakat menjerit akibat COVID, ternyata ada dugaan suap dan bertebaran uang di Komisi 11. Ini menurut laporan majalah Forum Keadilan ya. Diindikasi satu orang anggota dan pimpinan fraksi mendapatkan 1,5 miliar sampai 1,7 miliar untuk meloloskan seorang nama yang diduga adalah Nyoman Adi Suryatnyana. Kalau dugaan ini benar, maka menjadi wajar apabila Komisi 11 diam 1000 bahasa. Apabila Komisi 11 seperti sakit gigi melihat adanya calon yang bermasalah tapi dikasih karpet merah. Nah, perkembangan terbaru bukannya dicoret, justru Komisi 11 bersurat kepada pimpinan DPR agar pimpinan DPR memberikan surat kepada Mahkamah Agung untuk menerbitkan fatwa apakah dua orang calon itu memenuhi syarat sebagai anggota BPK atau tidak. Menurut kami itu bukan solusi, itu hanya sebuah suatu jalan tengah karena mungkin sudah terpepet gitu ya akibat desakan yang kuat dari masyarakat. Dan fatwa MA menurut kami tidak relevan untuk dipergunakan dalam seleksi calon anggota BPK tahun ini. Karena dari bukti-bukti sudah nyata kedua orang calon tidak memenuhi syarat. Buat apa meminta fatwa dari MA? Yang kedua, sebentar lagi akan dilakukan uji kelayakan dan kepatutan fit and proper test di Komite 4 DPD RI. Nah, kita nggak tahu nih apakah kedua orang calon itu ikut disertakan dalam fit and proper test atau tidak. Tapi kami berharap Komite 4 DPD RI bisa melihat permasalahan ini dengan jernih sehingga harapan masyarakat janganlah diikutkan kedua orang calon ini dalam uji kepatutan pada tanggal 11 sampai 12 Agustus nanti. Sebab apabila diikutkan akan menjadi polemik yang baru, akan kontraproduktif karena fatwa MA yang konon diminta oleh DPR belum keluar. Kan menjadi lucu ketika misalnya Komite 4 DPD RI mengikutkan dua calon ini dalam uji kelayakan, tapi kemudian fatwa MA mengatakan kedua orang calon ini tidak boleh jadi calon anggota BPK. Buat apa diuji kelayakan di DPD? Malu, sia-sia. Saya kira itu update terbaru. Setiap hari kita akan coba update perkembangan tentang seleksi anggota BPK. Salam gaspol, terima kasih.